Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Ramadan sejatinya datang dan akan pergi. Dia datang menyapa perindunya. Dia datang menyapa kita dalam waktu yang sangat singkat sekali, hanya dalam waktu sebulan. Lalu kemudian dia pergi dan akan datang kembali kepada kita dalam waktu yang cukup lama. Dan boleh jadi ketika dia kembali kepada kita, kita sudah tidak berada di dimensi ini, kita sudah wafat. Maka selama Allah berikan kita kesehatan, kehidupan, maka optimalkan dan maksimalkan amalan-amalan kita, kebersamaan kita bersama Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan ini. Salah satunya adalah taftirus shaim, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Di Mesir ada satu istilah yang sangat populer, yang sangat terkenal sekali, yaitu Maidatul Rahman. Maidatul Rahman dalam bahasa Indonesia adalah hidangan Tuhan. Tapi ini hanyalah sebuah istilah yang mereka gunakan untuk menjamu orang-orang makan berbuka puasa. Jadi mereka sudah sediakan tempat, mereka sediakan kursi, mereka sediakan meja, lalu kemudian mereka undang orang-orang untuk makan bersama. Antum harus ketahui bahwa yang mereka undang itu bukan 1-2 orang, yang mereka ajak makan itu satu komplek, satu kampung. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ada satu ungkapan yang sangat terkenal sekali di Mesir ini, di kalangan mahasiswa di Mesir, yaitu orang-orang Mesir mengumpulkan uang 1 tahun itu hanya untuk, seakan-akan mereka mengumpulkan uang setahun hanya untuk memberikan makan orang-orang berbuka puasa. Masya Allah. Kenapa mereka begitu antusias dan begitu semangat memberikan makan orang berpuasa? Ternyata berangkat daripada hadis Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi annahu la yunqasu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi dari puasa orang tersebut sedikit pun. Kalau kamu berpuasa, lalu kemudian kamu memberi makan orang berpuasa, artinya kamu mendapat 2 pahala. Kalau kamu berikan 3, 4. Semakin banyak kamu memberi makan orang berpuasa, semakin banyak kamu dapat pahala. Ibaratkan kalau kita berpuasa, kita memberi makan orang berpuasa, kita dapat 1 unta. Kalau kita memberi makan orang berpuasa, kita dapat 2 unta. Kita memberi 3 orang, dapat 3 unta. 4 orang, dapat 4 unta. Jadi semakin kita banyak memberi makan orang berpuasa, semakin banyak pula pahala yang akan kita raih. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika saya tidak mampu untuk memberi makan orang berpuasa? Di rumah saya hanya punya sebutir kurma, hanya punya seteguk air. Apakah saya mendapatkan pahala seperti mereka? Nah, ini adalah pertanyaan yang sama dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Ya Rasul, kami tidak semua mampu memberi makan orang berpuasa, karena di antara kami ada orang yang miskin, di antara kami ada orang yang tidak punya apa-apa. Lalu apa jawab Rasul? Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadha thawaba liman fattara fihi sha'iman walau ala madqati laban walau ala tamratin walau ala syarbati ma'in. Allah juga akan memberikan pahala bagi mereka yang memberi makan orang berpuasa, meskipun hanya seteguk susu, meskipun hanya sebutir kurma, meskipun hanya seteguk air.
Maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah tidak membebani hambanya untuk berbuat baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu punya susu atau kamu hanya punya kurma, maka berikan apapun yang kamu punya. Allah tidak membebani kita. Allah tidak memberikan takaran kepada kita. Kamu harus berikan segini, kamu harus keluarkan segini. Tidak. Apapun yang kita mampu, kita berikan. Apapun yang kita punya, kita kasih. Maka dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa siapapun bisa berbuat baik pada bulan ini. Dari golongan yang kecil maupun golongan yang menengah atau golongan yang atas sekalipun kita bisa berbuat baik. Pernah suatu saat saya berjalan di waktu bulan Ramadan, saya berjalan, kemudian ada petugas jalan menghampiri saya dan dia memberikan saya sebutir kurma. Ini untukmu, katanya. Ini untukmu untuk berbuka. Dalam hati saya, padahal dia hanya punya sebutir kurma, tapi dia mau memberi. Jadi siapapun kita, mau golongan kita kecil atau besar, atau kita bisa berbuat baik semuanya. Apapun bisa kita berikan selama itu baik. Maka terakhir pesan saya adalah berikan orang makan berbuka puasa. Kemudian pesan terakhir saya adalah berikan kepada orang yang tepat. Maksudnya adalah berikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Di dalam harta kalian terdapat hak-hak orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang kecil. Maka berikan kepada orang yang tepat, kepada orang yang membutuhkan, yaitu kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang meminta-minta, atau kepada orang-orang yang nggak punya apa-apa. Karena pahalanya akan jauh lebih besar daripada kita memberi kepada orang-orang yang memang memiliki, orang-orang yang mampu. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.